Dari pembicaraan kita yang lalu, kita sudah mengetahui ya, jadi kalender Babilonia yang lunisolar dan kalender Yahudi juga lunisolar. Walaupun aturan-aturan umum yang dipakai itu sama, tetapi ada perbedaan yang khas. Ya, yang pertama perbedaannya apa? Yaitu untuk kalender Babilonia atau Seleucid era ini, ya, itu bulan kabisatnya di dalam tahun kabisat itu bisa ditambahkan di bulan Ululu dan juga di bulan Adar, ya, dalam tahun yang bersangkutan. Nah, karena penempatan ini, ya, penempatan tahun kabisat yang berbeda, di mana kalau tahun Yahudi selalu di Adar, itu akan menyebabkan urutan nama-nama dari bulannya itu bisa berbeda. Nah, untuk bisa Anda mengerti dengan baik, mungkin ada bagusnya kita nanti melihat contoh, ya. Jadi nanti kita akan coba lihat di sini nih ya, yang Anda perhatikan ya, di tahun ini nih, di tahun 33 ya, 33 Masehi dan 32 Masehi ini ya. Perhatikan, di tahun 32 Masehi ini ternyata ada bulan kabisat yang ditempatkan di Adar ya, di Adaru 2 kalau nama Babilonnya ya. Tapi kalau nama kalender Yahudi Adar gitu ya. Nah, karena ini penempatan yang seperti di sini ya, itu pada kalender Yahudi posisi Adar di sini itu bukan bulan Adar ya, tetapi adalah bulan Nisan ya. Bagaimana nanti kita melihatnya ya, kita akan lihat. Kemudian nanti kita lihat juga di tahun 70 nih ya, perhatikan di tahun 70. Nah, ini ternyata juga adalah tahun kabisat juga ya, di tahun kabisat. Nah, kebetulan nanti di tahun Yahudi juga dia itu adalah tahun kabisat dan bulannya di Adar. Tapi karena nanti kita hanya mencarinya di bulan Ab ya, di bulan kelima. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, di bulan ini Abu nih ya, atau dalam Ibrani Ab, nanti ini di sini di tahun 70 Ab nih ya, di sini itu nama bulannya kebetulan sama. Jadi Ab di Babilonia, Ab di kalender Yahudi. Tetapi untuk di tahun 33 nanti ya, itu akan berbeda. Begitu. Mari kita lihat ya. Nah, kita akan sampai ke dalam contoh penggunaan. Jadi di sini saya memberikan contoh aja yang penting untuk kita ya, karena ini akan menyangkut dengan penjelasan-penjelasan yang akan datang, yaitu tentang tanggal 14 Nisan tahun 33 Masehi. Ya, ditanyakan setara dengan tanggal berapa dalam kalender Julian. Itu yang pertama. Nanti yang contoh kedua, tentukan tanggal 10 Ab ya, tahun 70 Masehi setara dengan tanggal berapa di kalender Julian. Nah, ini implikasinya akan memperjelas ya, bagaimana perbandingan kalender lunisolar Babilonia dengan lunisolar Yahudi. Nah, kenapa Parker and Duberstein menggunakan yang Babilonia? Kita tahu karena kalender Babilonia itu lunisolarnya tidak diutak-atik
ya untuk kebutuhan yang lain seperti yang dilakukan oleh kalender Yahudi. Karena kalender Yahudi berdasarkan kepentingan liturgis, ya, mereka mengatur tahunnya itu bervariasi, ya. Jadi ada beberapa variasi. Jadi dalam setahun itu bisa 353, 354, 355, sampai ada yang 383 sampai 386. Ya, jadi karena pemakaiannya itu yang berbeda-beda dalam jumlah tahunnya, itu agak bervariasi, ya. Tapi Anda jangan terlalu curiga juga, ya, dengan perbedaan seperti itu. Paling perbedaannya di dalam kenyataannya yang sekarang, ya, itu perbedaannya paling 2-3 hari lah, ya. Jadi tidak terlalu masalah kalau kita misalnya ikut menggunakan. Nanti kita akan lihat dari contoh, nanti kita akan sadar seperti itu. Itu sebabnya, ya, Parker and Rubinstein memakai yang Babilonia, karena variasi seperti yang itunya relatif lebih sedikit, ya. Dan dia menelitinya itu berdasarkan tanggal-tanggal sejarah, ya. Dan dia membuatnya menjadi tabel-tabel. Itu sebuah karya yang luar biasa. Jadi tabel Parker and Rubinstein oleh seluruh akademisi yang tertarik kepada soal penanggalan itu dijadikan satu patokan karena ketepatannya yang luar biasa, ya. Oke, mari kita cari ini tanggal 14 Nisan tahun 33, ya. Tentu yang dimaksud di sini nisannya adalah nisan apa? Nisan kalender Yahudi, ya. Kita akan, kenapa Anda tahu kan tanggal ini 14 Nisan tahun 33 adalah hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus wafat, ya. Jadi kita akan cek di kalender Juliannya itu tanggal berapa. Mari kita lihat, ya. Jadi untuk tanggal 14 Nisan, ya, tahun 33 kita akan menggunakan Parker, ya, tabel Parker and Rubinstein yang tadi. Jadi langkah yang pertama Anda cek dulu, ya, pada tabel Parker and Rubinstein tahun 32. Periksa dulu apakah itu tahun kabisat atau bukan. Nah, kenapa ini penting? Ya karena itu, ya. Jadi kalau itu tahun kabisat, apakah penamaan bulannya itu sama, ya, atau tidak antara kalender Babilonia dengan kalender Yahudi. Nanti kita periksa. Nah, ternyata nanti kalau kita periksa tahun 32 Masehi itu adalah tahun 343 Babilonia adalah tahun kabisat bagi kalender Babilonia. Artinya di awal tahun 343, ya, awal tahunnya itu tercantum di kalender Juliannya sebagai 1 April 32 Masehi. Itu memiliki 13 bulan gitu, ya, 13 bulan. Nah, karena dia memiliki 13 bulan, maka bulan ke-13 itu biasanya dinamakan sebagai 12B. Jadi ada tambahan, ya, ada tambahan bulan yang dinamakan Adaru 2 gitu, ya. Adaru 2 yang merupakan Adaru 2 yang merupakan apa? Bulan ke-13. Nanti ternyata Adaru 2 di kalender Babilonia, bagi kalender Yahudi Adaru 2 itu bulannya adalah bulan Nisan, ya. Tetapi bagi Babilonia namanya adalah bulan Adaru 2. Ini yang dimaksud dengan perbedaannya, ya. Nah, mari kita lihat, ya, di converter Parker and Rubinstein, ya. Jadi saya kopikan aja gitu. Jadi di tanggal ini nih, tanggal 1, ya, tanggal 1 Adarunya, ya, Adaru tahun 343, ini ada lihat di sini 343 itu menunjukkan tanggal Juliannya adalah tanggal 21 Maret 33.
Nah, ini nama kalender Babilonia ya, ini Babilonia kalender converter ya, yang berlaku bagus untuk periode 626 sebelum Masehi sampai 75 Masehi, karya Parker and Duberstein ya, yang saat ini termasuk paling akurat dan itu diakui oleh seluruh dunia ya. Nah, kalau kita melihat tabelnya, jadi Anda perhatikan di sini ya. Anda perhatikan di sini. Nih lihat. Di tahun 32 ya. Tahun 32 itu mulai nih ya, bulan 1 ya. Bulan satunya dari Babilonia 1 2 3 sampai 12B. Ya, 12B ini yang Adaru. Nah, ternyata 12 yang Adaru 2 itu ekivalen dengan tanggal 21 Maret ya. Seperti yang tadi ya, ini kan ini 21 Maret. Kalau ini Anda mencarinya dengan konverter ya. Dengan konverter dari Duberstein. Kalau yang ini memang disediakan tabelnya. Ya, tabelnya. Jadi itu ya yang terjadi. Artinya kalau kita mengecek di kalender Yahudi, kita gunakan nih konverter ini ya, konverter Formilet untuk tanggal 21 Maret ya, 21 Maret tahun 33 terlihat ini adalah bulannya Nisan ya, 1 Nisan. Ini adalah kalender Yahudi. Jadi Anda lihat ya, di tahun yang sama, di tahun 33 tanggal 21 Maret Julian ya, 21 Julian, menurut kalender Yahudi adalah bulan Nisan, tetapi menurut Babilonia adalah bulannya bulan Adaru 2 ya. Jadi bulan Adaru 2 tanggal 1-nya itu ekivalen dengan 21 Maret ya. Jelas? Nah, kalau Anda melihat seperti ini ya, jadi tanggal 1-nya ya, 1 Nisan Yahudi ya, kita lihat ke atas kembali jadi tanggal Nisan ya, Nisannya ini Nisan Yahudi ya, karena artinya ya, jadi saya sambung, bagi kalender Yahudi Adaru 2 adalah Nisan bagi kalender Yahudi ya. 1 Nisannya maksudnya tanggal 1 Nisan Yahudi itu 21 Maret 33 Masehi. Nah, tentu kalau kita mau mencari tanggal 14 Nisan Yahudi, tanggal berapa Yuliannya, tinggal 1 ini kita tambah dengan 13, bukan? Ya, kita tambahkan 13. Jadi di langkah kedua, kita lihat 1 Nisan 21 Maret, kita tambah 13 hari. Ya, 13 hari. Tapi kita ingat ya, batas bulan Maret itu adalah 31 hari. Jadi dari 21 Maret ke 31 Maret itu ada berapa? 10 hari ya. 10 hari. Jadi sudah untuk bulan Maretnya keambil 10 hari. Sisanya 3. Tentu saja setelah Maret kan April. Jadi 14 Nisannya adalah 3 April tahun 33 Masehi menurut kalender Julian. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa tanggal 14 Nisan tahun 33 Masehi kalender Yahudi ekivalen dengan tanggal 3 April tahun 33 kalender Julian ya. Nah, kalau Anda ingat ke kalender Gregorian itu perbedaannya di tahun itu adalah 2 hari. Jadi kalau menurut Gregorius itu adalah 1 April tahun 33. Bedanya seperti itu. Oke. Kemudian kita melihat yang kedua. Ya. Nah, untuk yang kedua ini Anda lihat ya, bahwa
Di tahun 70-nya, ya Anda perhatikan, di tahun 70 Masehi, ya, ini bulan Babilonia dimulai satu ya nih, yang bulan satu itu juga kebetulan juga tahun kehabisan, ya. Tetapi karena kita mencarinya bulan Ab di sini, ya, yang bulan 5, kita jadi tidak terpengaruh, bukan? Ya, tidak terpengaruh bahwa dengan penambahan karena 12B-nya di Adar, ya. Kalaupun itu biasanya di Babilonia juga ditambahkan di Ululu, artinya di bulan 6, ya, bulan 6, bulan 7, ya kan? Itu tetap ini tidak terganggu. Nah, dengan demikian kita tinggal lihat, tengok ke sampingnya, tanggal 1 bulan Ab, ya, 1 bulan Ab itu ekivalen dengan ini tanggal 28 bulan 7, atau 1 Ab-nya adalah 28 Juli 70 Masehi. Nah, kalau kita mau mengecek, ya, mau mengecek di bagaimana di kalender Yahudi, kita lihat, ya. Kita lihat dari berdasarkan tanggal ininya, ya, Juliannya. 28 Juli 70. Jadi Anda perhatikan di sini, ya. Kalender Juliannya 28 Juli tahun 70. Itu sama-sama bulannya apa? Ab. Ya. Nah, kalau di Babilonia itu tadi tanggalnya yang ini adalah tanggal 1, ya. Tetapi di kalender Yahudi tanggal 2. Ini yang saya katakan perbedaannya bisa terjadi 1, 2, sampai 3 hari, ya. Antara penanggalan Babilonia dan juga nama bulannya itu bisa berbeda, ya, dalam tahun yang sama itu bisa berbeda karena soal penempatan tahun kabisat dari Ululu dan Adar di Babilonia, dan kalender Yahudi hanya menetapkan atau menerapkan penambahan kabisatnya di bulan Adar. Itu menyebabkan kadang-kadang, ya, bulannya berbeda nama, ya, tapi tidak selalu, kadang-kadang sama, bisa terjadi beda. Nah, tadi yang kita bahas di tahun 33 itu kan berbeda, ya. Dalam hal ini kedua-duanya sama kan, ini bulan Ab, yang sebelumnya juga ini adalah bulan Ab, ya. Dalam tahun 70 itu kebetulan sama, ya. Jadi dengan demikian, ya, Anda bisa melihat walaupun dua-duanya itu jatuh dalam perhitungan adalah tahun kabisat, ya. Jadi kalau Anda misalnya mau belajar perhitungannya dengan metode untuk menunjukkan bahwa tahun 70 ini adalah tahun kabisat atau bukan, ya, rumusnya sederhana. Jadi menurut tahun Yahudi, tahun penciptaannya itu adalah 3761 sebelum Masehi. Begitu menurut kalender Yahudi, ya. Tapi ingat, ya, saya ingatkan untuk urutan tahun kita Masehi, ya. Urutan Masehi kita ingat. Jadi begini, dari 2 sebelum Masehi, 1 sebelum Masehi, itu langsung ke 1 Masehi, tidak ada tahun 0, ya. Jadi 1 Masehi sebelumnya adalah 1 sebelum Masehi. Sehingga tahun 376 1 sebelum Masehi itu kurang lebih terhadap tahun 70 adalah 3760, ya, karena ini sebelum Masehinya gak ada 0, ya. Jadi 3760 ditambah tahun 70-nya itu. Jadi totalnya 3830. Jelas, ya, ini adalah tahun apa? Tahun yang disebut sebagai tahun dari kalender Yahudi. Nah, cara mencarinya tahun 70 ini adalah kabisat atau bukan, caranya Anda tinggal membagi dengan metonik yang per 19 tahun. Jadi hasilnya ini 3830, ini dibagi 11, itu hasilnya 201. Nah, tapi 201 itu ada sisanya 11. Nah, Anda perhatikan 11 ini dalam siklus metode kalender Yahudi, ya,
dilihat nih ada tahun ketiga ya di sini nih. Tahun ketiga 6, 8, 11, 14, 17, 19. Jadi dalam perhitungan ini tahunnya dirubah ya ke dalam apa? Tahun Yahudi dibagi 19 itu kalau hasilnya ada angkanya seperti ini ya, itu adalah tahun kabisan, menunjukkan itu tahun kabisan. Tapi kalau misalnya dari hasil pembagian tahu-tahu sisanya adalah angka 2 misalkan, dia bukan tahun kabisan. Atau angka 4 dia bukan tahun kabisan. Atau angka 7 dia bukan kabisan. 9, 10 juga bukan kabisan. Demikian ya. Kalau hasilnya itu sisa harinya adalah ada 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19, baru itulah menunjukkan tahun kabisan. Begitu ya. Jadi ini cara perhitungan dari metode Yahudi untuk menunjukkan apa? Bahwa tahun 70-nya adalah tahun kabisan untuk kalender Masehi. Tapi seperti tadi kita katakan karena penambahan di mereka itu adalah di bulan ke-12, karena yang kita hitung adalah bulan kelima, itu tidak ada pengaruhnya ya. Tapi kalau yang tadi kita menghitungkan di 32 ya, 32 33 itu ada pengaruhnya. Karena apa yang dihitungnya ya setelah setelah tahun kabisatnya itu ya. Jadi bulannya itu harus diperhitungkan begitu ya. Jadi dengan demikian kalau Anda sudah tahu ini tahun kabisat, jadi yang namanya 10 up ya, Anda lihat. Tadi kan kita lihat ya. Jadi yang 28 Julinya itu ya menurut tabel dan menurut konverter 28 Julinya itu adalah satu up ya. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh tabel itu ya. Jadi satu up itu 28 Juli. Artinya kalau kita mau menentukan tanggal 10 ya, satu up-nya itu tinggal ditambah 9 ya. Jadi 28 Juli ditambah 9. Kita tahu Juli itu totalnya 31 hari bukan? Maka dari 9 itu 3-nya udah masuk ke bulan Juli ya. Sisanya 6 hari tentu jadi 6 Agustus 70 Masehi. Nah, jadi dari metode dengan menggunakan Parker and Duberstein ya, kita dapatkan 10 up ini adalah ekuivalen dengan 6 Agustus tahun 70 Masehi menurut penanggalan apa? Julian. Jadi kalau ditanyakan menurut penanggalan Gregorian tadi kita bahas ya, di abad itu perbedaannya 2 hari. Jadi untuk Gregory adalah 4 Agustus 70 Masehi. Oke? Nah, kenapa tanggal ini kita hitung? Itu adalah 10 Ab itu adalah tanggal di mana bait suci dibakar pada hari ke-10 bulan ke-5 atau Ab. Ya. Berdasarkan data sejarah Flavius Josephus, ya, ia menyebutkan itu terjadi pada hari Sabat. Ya, jadi 10 Ab-nya itu menurut data sejarah. Jadi saya ingatkan kembali ya, Flavius Josephus itu menulis karyanya itu sekitar tahun 90-an ya, sampai 100-an. Dan beliau tentu untuk kejadian yang luar biasa itu mencatatnya dengan teliti, apalagi Flavius Josephus ini ayahnya adalah seorang imam ya, dan dia tentu saja karena keturunan imam pasti tahulah ya dengan persis, apalagi perbedaannya hanya 20 tahun dan itu kejadian yang luar biasa yang sangat bersejarah. Jadi perkataan dia bahwa itu pada saat itu adalah hari Sabat, saya secara nalar lebih mempercayai itu ya. Kalau soal kalender kan itu tergantung dari acuan yang dipakai ya. Jadi kalau berpegang kepada saat itu, jadi kita tinggal memeriksa ya, seperti yang tadi kita lihat. Mari kita lihat sebentar ya. Jadi, nah, kalau kita lihat di ini ya, menurut apa yang sudah kita hitung ya,
ini kan apa, 2 up nih, 2 up itu ternyata berapa hari, satu ya, satu. Jadi kalau Anda hitung tanggal 10-nya ya menurut kalender Yahudi ya, Anda jadi tinggal itu. Setelah ini kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi menurut kalender Yahudi 6 Agustus itu adalah hari Selasa. Tapi ini adalah kalender Hillel ya yang saya katakan. Jadi menurut kalender Hillel 10 Ab itu adalah Selasa. Paham ya? Jadi hal ini menunjukkan bahwa kalender Yahudi sendiri yang modern yang sekarang dipakai itu sebenarnya tidak pas dengan apa data sejarah dari sejarawan Yahudi sendiri, Flavius Josephus ya. Tapi Anda jangan cepat-cepat menjudge dulu karena orang Yahudi kan punya kebijakan tersendiri ya. Jadi kita di sini hanya menunjukkan fakta saja ya, tanpa mendiskreditkan siapapun. Tetapi itu nyatanya ada perbedaan-perbedaan. Makanya bagi orang-orang ya yang mengatakan, oh ada perubahan ini hari tanggal ini, yang merubah itu siapa? Ya, dari sini saya memang sengaja memberikan penjelasan seperti ini supaya kita semua sadar penanggalan tuh nggak ada yang salah karena acuannya mereka sudah menetapkan sendiri. Yang penting penanggalan itu pernah dipakai. Ya kalau Gregorian seperti itu ya patokannya patokan Gregorian. Kalau gereja timur misalkan ada yang patokannya Julian, kita ini juga hormati dia karena patokannya dengan patokan Julian. Nggak ada yang kita nggak boleh mengatakan Julian salah, ya Gregorian lebih betul atau keliru, juga sebaliknya yang Yahudi demikian, yang Babilonia enggak ya. Jadi kita lihat karena ini tergantung orang berpikir terhadap postulatnya, ya artinya acuan yang mereka pakai. Jadi kita nggak usah cepat buru-buru menjudge, ya. Tapi kita menunjukkan fakta bahwa itu sebenarnya perbedaan. Makanya ada orang yang mengotot bahwa ini yang merubah misalkan, wah ini Gregory merubah Sabat jadi Minggu dan seterusnya. Tidak terbukti, ya, dengan setelah saya mengajukan hal seperti ini, Anda boleh cross check sendiri, ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita di sini menunjukkan sebuah fakta ya bahwa menurut fakta sejarah dari Josephus Flavius, keruntuhan itu adalah 10 Ab dan dia mengatakan itu adalah Sabat. Tapi kalau jadi dengan fakta kalau kalender Hillel yang modern itu dia mengatakannya apa? Dia mengatakannya itu hari Selasa menurut kalender Julian itu yang tadi yang dikonversikan. Ya. Nah, nanti kalau kita lanjut akan tahu juga kalau di kalender Julian itu ya tanggal 6 Agustus yang tadi tahun 70 itu adalah hari Senin. Itu juga berbeda lagi ya kan, patokan tergantung kalendernya ya. Kita kalau berpegang pada yang namanya Duberstein dan Parker ini jatuhnya itu adalah hari Senin ya. Kalau di Gregorius yaitu tanggal 4 Agustusnya apa? Hari Senin juga. Karena hari untuk Julian dan Gregory itu persis sama ya, sejak gereja menentukan ikut penanggalan Julian. Awalnya ingat ya, penanggalannya Julian. Baru tahun 1582 gereja Katolik merubahnya karena dengan pertimbangan tertentu ya, alasannya berbeda tapi kita punya alasan yang kuat ya. Artinya pokoknya gereja Katolik punya acuan tersendiri. Bagi teman-teman yang tetap berpegang pada kalender Julian, gak ada masalah, ikuti aja aturannya yang benar ya menurut apa yang dipercayai. Karena ini bukan sesuatu yang ini namanya juga penanggalan ditentukan oleh basic-basic atau ketentuan-ketentuan yang sudah
diterapkan. Nah, jadi kita sampai ya ke kesimpulan. Jadi tanggal 6 Agustus 70 mayoritas sarjana termasuk Jack Finnegan, Schurer, Saprai menerima bahwa 10 Ab 70 Masehi itu adalah 6 Agustus 70 Masehi menurut Julian. Ya. Jadi beberapa tradisi rabbinik misalnya Ta'anit 29A mengatakan bait dibakar pada 9 Ab. Tetapi Yosefus saksi mata tegas menyebut 10 Ab. Ya. Jadi ini sebuah fakta. Ya. Kita tidak mendiskreditkan, tapi kita memberikan fakta. Nah, ini ya saya ambil yang aslinya dari buku nih, Babylonian Chronology ya, dari Parker and Duberstein ya. Jadi di sini ya kita lihat tuh ada ya, tahun 70 ini bulan Ab-nya tanggal 1-nya ekivalen dengan 28 Juli. Ya, itu sebagai satu fakta. Jadi bahwa yang saya ambil ini bukan karangan, bukan hanya sekedar hitungan, bukan ya, tetapi diambil, diadaptasi dari data yang sebenarnya. Jadi Anda sendiri bisa meng-cross-checknya. Bagi Anda nanti yang mau, silahkan minta aja ya, nanti saya kirim. Silahkan tulis di komentar kalau mau. Nah, jadi Anda perhatikan ya, kalau ini yang tadi saya sebutkan ya, kalau di kalender Yahudi ini ya 10 Ab misalnya dikatakan 10 Ab menurut kalender Yahudi ya, bukan yang Babilonia tadi. 10 Ab-nya ini di tahun yang sama 3830 itu sama dengan hari Minggu ya, harinya aja berbeda ya menurut penanggalan, tapi dia punya patokan sendiri. Jadi kembali kita tidak membahas mana yang betul yang salah, tapi fakta ini anutannya mereka. Nah, 10 Ab ini menurut kalau dikonversikan ke kalender Julian, jatuhnya itu hari Minggu dan ininya tanggalnya tanggal 5 ya. Makanya kalau mereka mengatakan ya, orang Yahudi sendiri mengatakan dibakarnya atau bait kedua hancur itu tanggal 9 Ab, nah dia jadi sesuai kan, karena ini hari Minggu, tentu kalau tanggal 9 sebelumnya kan, jadi itu Sabtu. Nah, bagi mereka itu adalah perayaannya di Sabatnya ya. Kenapa demikian? Nah, Anda tahu ya, seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa ada begitu banyak variasi dalam tahun kalender Yahudi. Dalam setahun ada 353 hari, 354, 355, 384, ya 385, 383 dan seterusnya. Itu yang menyebabkan penamaan hari dan itunya agak berubah ya. Tergantung acuannya. Jadi ini yang saya tunjukkan berdasarkan fakta. Kalau Anda mau mengecek ini, jangan dikira saya nantinya berdusta ya. Ini Anda cari di situs Pormilab ya. Pormilab. Oke. Jadi silakan Anda periksa. Nah, kalau tanggal Gregorinya ya, jadi itu ada perbedaannya tanggal 3 kan. Jadi di sini tanggal 5 Agustus, perbedaannya di sini jadi tanggal 3. Harinya juga Sunday ya. Lihat, perhatikan antara Gregorian dan Julian itu harinya sama. Ya, tapi ini menurut versi kalau dasarnya adalah dari Hebrew Calendar. Jadi Anda cara mengeceknya di sini ya. Kita ketikkan di sini 10 Ab 3830. Terus klik di sini calculate. Maka kalender Julian dan Gregorian yang di sini itu akan menyesuaikan. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan yang demikian singkat? Menurut saya singkat ya, karena ini pelajaran yang lumayan cukup rumit. Jadi menurut tabel Parker and Duberstein dengan metode pengecekan metonik
Ya. 10 Ab 70 Masehi itu adalah sama dengan 6 Agustus 70 Julian. Dengan konverter Parker and Duberson, 6 Agustus itu ditunjukkan sebagai tadi yang saya sebut sebagai hari Senin. Nah, daftar dari konverter formula 10 Ab adalah minggu dan tanggalnya adalah 5 Agustus Julian. Jadi formula menunjukkan 9 Ab adalah 1, ya tadi sudah kita bahas. 6 Agustus 70 itu 70 Masehi Julian sama dengan 4 Agustus Gregorian. Sama, harinya adalah hari Senin. Jadi mana yang akan kita ikuti? Yaitu yang kita sajikan adalah fakta-fakta perbedaan. Dan dari kita yang Katolik tentu saja memeriksanya dengan cara yang akurat dan mudah. Ya. Nanti kita akan melanjutkan bagaimana cara mengujinya dengan metode code base. Tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatian.